Di belakang gua tiba-tiba muncul tangan. Tangan itu warna putih. Bukan kulit yang pucet ya. Iya. Kulit putih pucet gitu, tapi emang putih aja. Bener-bener putih gitu. Iya, benar-benar putih. Dan halus sebenarnya, tangan itu halus. Oh. Tapi kukunya itu panjang, terus warnanya hitam. Oke. Hitam putih aja gitu. Halo guys, selamat semuanya, selamat datang lagi di channel gue Hororia is back. Oke, kita lagi bareng gue Fikri. Dan di video kali ini gue bakal mengisi edisi Hororia Experience lagi cuy. Karena gak bosan-bosannya nih gue bikin konten Hororia Experience. Berhubung juga gue lagi banyak stok sumber gitu ya. Jadi gue lagi semangatnya bikin konten horror experience. Nah kali ini gue datang lagi bintang tamu lagi, gue star lagi, yaitu adalah Kang Fajar nih cuy, Kang Fajar nih ya. Jadi di sini gue bakal ngangkat cerita pengalaman horor seorang Kang Fajar ini cuy. Dan ceritanya itu wah ini bakal epic banget sih cuy, karena menurut gue ini wah keren banget sih ceritanya. Makanya langsung aja cek video gue kali ini cuy. Oke, silakan Kang Fajar mulai. Kang Fajar punya cerita pengalaman horor seperti apa gitu selama hidup gitu di dunia ini. Ada beberapa sih yang pernah gue alamin dulu. Awalnya sih gue awalnya coba-coba. Jadi ini dong. Jadi Jadi kasih berita dong. Iya. Terus Dulu awalnya sih kalau yang gue ingat itu dari pas gue belajar ilmu yang kalau orang banyak keumuman paham tuh ilmu kebatinan lah. Kebatinan. Nah, cuma emang gue awalnya mah nggak nyari dan gue dapatnya itu dari SMA, salah satu SMA di Bandung yang mungkin sekarang salah satu SMA yang favorit malah. Favorit, oke. Nah di situ awalnya pas waktu gue masuk sekolah itu awalnya kan mos dulu tuh masa orientasi dan sebagainya. Yang terakhir itu ada demo eskul lah ya. Eskul. Nah terus kemudian ada nih satu hal yang bikin gue tertarik. Salah satunya eskul bela diri yang mengangkat ilmu tenaga dalam. Ilmu tenaga dalam. Oke. Dia demonya tuh demonya tuh kayak ngelempar-lemparin orang, terus bikin ngisi orang yang kalau orang jahat mau ngedekat itu langsung kepental gitu. Jadi model-modelnya mungkin kayak empat mata putih mungkin ya, model-modelnya. Ya sejenis dengan itulah. Ya oke. Terus di situ mulai itu gue penasaran. Ya awalnya dari penasaran emang pengen tahu bener nggak sih, bohong nggak sih gitu. Nah mulainya dari situ awalnya penasaran. Akhirnya join dan latihannya ada gerakannya gitu untuk memperdalam batin, memperdalam rasa, memperhalus rasa. Nah konsepnya tuh kayak gitu yang diajarin. Jadi kita tuh memperhalus rasa sampai memperhalus batin sampai di mana hal-hal yang gak kerasa itu jadi kerasa. Berarti intinya memperpeka diri gitu ya? Ya, memperpekakan diri. Ya, oke. Yang gua rasain gitu. Iya. Nah, ini memang kerasa. Yang awalnya gak kerasa jadi kerasa dan berbagai. Ada yang dari niat seseorang gitu ya. Kita jadi bisa tahu nih orang itu dalamnya niatnya apa, baik atau jelek. Nggak tahu gimana mekanismenya, gue juga nggak paham, tapi gue rasa dan beda sama kira-kira atau benar nggak ya yang kerasa itu emang langsung bulat gitu, langsung oh ya ini gini ini gitu, sehingga di situ tuh udah nggak ada keraguan lagi gitu. Oh iya benar kerasa dari orang. Terus dari hal-hal yang gaib lah ya, yang halus-halus ya, yang asalnya kasar, rasa kita tuh diperhalus hingga akhirnya satu frekuensi sama yang halus, kerasa akhirnya. Oke. Jadi tahu, oh di sini ada itu, di sana ada itu. Bahkan lebih dalam, bukan hanya eksistensinya,
bahkan sampai ke karakternya, terus auranya gimana, panas, dingin dan sebagainya gitu. Bahkan kalau lebih halus lagi bisa tahu tuh apa yang dia tuh sering nampakin diri tuh wujudnya apa gitu. Gue potong mak. Kan tadi Kang bilang katanya harus memperhalus diri dulu kan. Ya. Nah, Kang sendiri berapa lama tuh untuk memperhalus diri gitu, untuk membuat lebih peka gitu? Berapa lama tuh waktunya yang dibutuhkan? Kalau yang gua pribadi masih memang cukup lama karena gua nggak langsung mempercayai itu, menerima itu sebagai sebuah kebenaran. Nah, ada rasa pengen membuktikan gitu, sehingga mungkin yang gua rasa itu yang kemudian jadi memperlambat dan menghambat gitulah. Nah, kalau gua lihat teman-teman yang seangkatan gitu ya, yang lainnya, ada yang belajar itu langsung dia bisa. Oh gitu? Iya. Sehari bisa? Wow. Gitu. Entah itu karena memang waktu gua ngobrol, lu kenapa bisa gini tuh, gua enggak gitu. Gua penasaran juga, pengen tahu. Ya setelah gua gali, ternyata memang orang tuanya bisa juga. Jadi kayak bisa nurun gitu sebetulnya. Oh, karena orang itu ada turunannya? Ya, ada turunannya. Oh iya, oke. Esensial itu tuh? Ya, mungkin secara default akhirnya diturunkan ke anaknya, sekalipun awalnya nggak sadar. Dan ketahuan pas ikutan gitu. Akhirnya dia lebih cepat. Ada yang belajar sebentar udah bisa ini itu dan sebagainya. Ya istilahnya ada cetakannya gitu ya. Iya, paham. Oke. Ada yang memang udah bakat gitu ya, kalau pakai bahasa bakat mah. Ada yang memang harus gue belajar aja. Ya dulu, oke. Belajar. Dan gue belajar selama 3 tahun ya di masa sekolah aja gitu. Masa sekolah yang awalnya hari libur lah, Sabtu Minggu gitu kan. Memang Sabtu itu pada waktu itu dijadiin buat tempat buat ekskul. Oh iya. Buat latihan, buat bikin karya atau apapun gitu. Nah, lama-kelamaan karena gue makin tertarik ingin memperdalam, bukan hanya di Sabtu Minggu sekali, tapi gue belajar ke tempat pelatihnya gitu, ke tempat gurunya, datengin langsung tiap malam, ke pelatihnya di mana gue datengin gitu, karena saking penasarannya selama 3 tahun kayak gitu. Pun sejauh itu gue rasa di titik pas gue lulus, gue masih belum menguasai secara benar gitu. Oke. Ya, akhirnya ya gue bisa ngerasa tapi belum bisa menguasai secara total gitu. Nah di situ kemudian yang akhirnya bikin perjalanan apa yang gue pelajari itu jadi ya goyah, bukan gak jelas apa ya, jadi nggak ke arah lah. Oke. Ya, ke arah ya lebih tepat ya. Karena waktu itu gue akhirnya keterima di suatu universitas di luar kota. Jadi secara komunikasi terbatas, hanya bisa lewat telepon dan sebagainya. Nggak bisa ketemu langsung, nggak bisa ngobrol banyak. Ya akhirnya kebanyakan gua cuma bisa ngelatih sendiri aja. Tapi karena memang gua belum masih mungkin ya masih butuh bimbingan, tutor dan sebagainya, masih butuh diarahin. Dan gua sok ngulik sendiri. Di situ yang akhirnya berbagai macam tuh datang gitu. Aneh-aneh tuh datang gitu. Nggak kepagerin lah atau apapun. Soalnya tanpa mentor ya waktu itu. Betul. Nah, gitu simpelnya tanpa mentor. Nah, kepekaan tuh udah ada. Cuma gua gak bisa berbuat banyak lah dengan itu. Hanya hal-hal terbatas saja, nggak hal-hal dengan kepekaan itu gue bisa ngerasain di sini ada, di situ ada, bisa manggil lah, katakanlah manggil. Yang gue rasa, yang terasa sama gue gimana cara manggil itu gampang sebenarnya, kayak kita fokusin ke karakter atau tempat, baik itu tempat, karakter, rasa, atau bahkan nama yang ada di situ, terus kita fokusin, tinggal dipanggil langsung datang. Ya gue rasa waktu itu kayak gitu. Jadi kalau udah ada rasa itu udah halus lah, bisa semudah itu
bukan artinya ngegampangin ya, Iya. cuma yang gue rasa kayak gitu. Oke. Kayak manggil ini datang, nggak ada langsung Ada wujud. langsung ya langsung terasa itu ada. Oke. Ya, kayak apa ya kalau di analogi mah kayak kalau kita lagi browsing ketik alam addressnya gitu, tinggal enter langsung kan kalau koneksinya bagus nih. Nah ibaratnya koneksi bagus itu ke dalaman rasa itu semakin halus, semakin frekuensinya halus, koneksinya semakin bagus, semakin cepat dia gitu. Oke. Terus yang pengen gue tanya nih, tanda-tanda bisa dibilang ya kehadiran sudah datang apa nih tanda-tandanya? Ada firasat dan kalau dari rasa ya firasat. Oke. Yang gua rasain mah beda dari prasangka gitu ya, dari yang benar nggak ya? Barang. Oh enggak deh. Tapi kayak gitu. Tapi kerasnya langsung bulat. Ada. Kayak kita tahu sesuatu yang sebelumnya kita udah tahu. Bukan dari kita masih ngeraba-raba. Oke. Jadi itu udah kalau dari firasat. Jadi langsung ke kepekaan diri. Oke. Kalau dari yang kerasa di badan beda aja hawanya gitu. Oke. Jadi semakin memperkuat. Semakin memperkuat dan kalau rasanya semakin dalam bisa tahu dia datangnya apa gitu. Kayak pernah gue balik dari ngampus gitu ya, banyak tugas, pusing dan sebagainya. Nah waktu itu gue ngekos di lantai 2, ada kayak kos panjang. Tangga tuh ada di ujung. Oke. Tangga yang besar gitu. Besi kan. Balik kan pengennya langsung ngolor gitu ya. Capek. Gak kepikiran kayak gitu. Pokoknya dia pengen istirahat. Pas waktu gue naik tangga langsung ada kerasa ternyata di situ ada bulat aja langsung di tangga itu ada dan bahkan dia tuh nge-request sesuatu ke gue gitu. Oh dia ada permohonan sesuatu ke iya. Oke. Permohonannya tuh pengen ngerokok. Ya nggak tahu lah mungkin ya dia senang juga mungkinnya ya sama asap kayak gitu. Iya. Dan waktu itu gue lagi ngerokok gitu. Ya, jadi gue langsung tahu maksudnya apa dan mintanya apa rokok yang minta gue. Sepasti itu gitu yang kerasa sama gue. Akhirnya gue lemparin aja ngerokok dan gue nggak pusing. Gue balik masuk kamar pesan gitu. Nah salah satu fenomenanya yang kerasa tuh gitu. Fenomena yang lainnya, nah karena yang tadi gue tuh nggak ada mentor gitu ya. Iya. Akhirnya nggak ke arah, jadi liar, jadi nggak ke arah sampai beberapa kali tuh waktu gua siangnya tuh capek lah habis aktivitas apa gitu ngapain pas kebayang tuh malam pasti tidur pules nih dan memang pules tidurnya. Ini kalau kita bayangin atau kita lah pernah tidur pulas dibangunin kan susah ya. Iya betul. Pun kalau dibangunin kalau bangun itu kan pusing. Ngumpulin nyawanya tuh berapa lama gitu. Iya betul. Mata merah dan sebagainya gitu. Nah, cuma ada satu yang gua rasa jadi khas tiap malam lagi capek sekalipun pasti kebangun dan perasaan gue tuh langsung was-was kayak insecure aja, bahkan bukan hanya itu kayak ngerasa terancam gitu di saat akan bangun di saat bangun dan langsung fokus merasa terancam, harus waspada. Dan gue langsung si rasa itu langsung fokus ke satu titik yang kebanyakan itu di titik yang sama di sudut ruangan yang di bawah itu ada tempat sampah. Ya yang gue tangkap ada yang datang. Ada yang datang yang entah itu iseng atau pengen kenalan, yang gue nggak tahu sih. Itu posisi lagi di kosan tidur lagi enak-enaknya lah. Tapi kebangun langsung pada gitu. Gue juga heran kenapa gue bisa gitu. Kan gue juga heran gue sendiri. Entah itu gue yang waspada gitu atau memang
ada sesuatu dalam diri gue yang kemudian memaksa gue untuk itu gitu. Oke. Datang, ada yang datang dan kebanyakan yang datang itu ngancam. Akhirnya gue waspada gitu ya, langsung connect gitu ya, kerasa langsung waspada. Itu beberapa kali kejadian sama gue. Hingga akhirnya yang gue rasa itu udah mulai gak sehat gitu. Udah gak beres nih ada. Yang awalnya dulu gue asik-asik aja kan gitu ya. Karena ada sisi menariknya juga gitu. Yang asalnya penasaran terus menemukan sesuatu yang menarik, hingga akhirnya gue betah. Dan gue agak sedikit ansos. Jadi bodo amat kehidupan teman-teman gitu ya. Jadi ansos. Jadi senang ngulik yang kayak gitu-gitu. Karena udah terlalu asik dengan dunia sendiri gitu. Iya. Asik kayak gitu. Terus ya lebih asik sih rasanya karena itu sesuatu yang beda. Bisa ini bisa itu. Di pengalaman yang lain, gue sempat melebar satu jalan gitu ya. Sama itu habis balik kuliah dan nggak kepikiran kayak gitu. Nah di pinggir jalannya itu ada sungai kecil. Nah terus di pangkalnya itu ada kayak pintu air gitu. Jadi pangkal sungai ada pintu air, terus di atasnya itu ada pohon bambu gitulah yang itu memang masih rimbun sih lingkungannya tuh. Nah kayak biasanya langsung connect gitu, di situ ada di situ ada dan ini sosok yang nggak biasanya dalam artian ya gue jarang nemuin kayak gini. Oke. Tapi gue nggak mau ngambil pusing, cuma itu gue skip aja buat gue sendiri dan dia pun nggak iseng nggak gimana gitu, cuma diem aja di sana. Nah tapi itu jadi sesuatu yang menarik gitu, yang gue ingat penasaran gitu apa sih di situ tuh. Nah akhirnya pas waktu libur semester tuh balik gue ketemu sama pelatih gue, terus penasaran pengen nanyain apa yang ada di situ gitu. Nah pelatih gue ini nerawang langsung ngelihat ke sana dan kebaca di situ ada dan sosok itu memang bukan yang liar gitu. Memang sengaja ditaruh di situ. Kayak mungkin penjaga kali apa? Oke. Memang disengaja disemen di situ buat menjaga pintu air itu. Jadi nggak iseng dan nggak ganjil dan sebagainya, cuma ada aja di situ. Oke. Dan yang naruhnya itu katanya dari keraton. Kayaknya ada ternyata keraton yang sekarang itu masih berpengaruh lah gitu lah. Iya. Masih ada tentara-tentaranya. Jadi dari pihak keraton sendiri yang menaruh makhluk itu untuk penjagaan mungkin ya, tepatnya. Oke, wow. Masih penasaran lah gue. Rasa penasaran gue belum cukup di situ. Dan pelatih gue juga ngerti gitu. Karena ya dia juga udah paham dan harus ngomong karena dia lebih peka aja. Justru kadang gue kalau mau datang gitu ya, bertamu lah gitu, gue bersihin dulu lah pikiran yang aneh-aneh tuh, karena dia pasti tahu. Oke. Dia pasti tahu. Nah, nangkep lah si pelatih gue itu. Akhirnya dia mencoba lebih dalam membuktikan itu, dikasih tahu lah namanya, sampai dia tahu namanya gitu. Nama apa tuh? Nama yang menjaga di situ. Makhluk itu. Ya. Oke. Dan sekarang gue juga masih ingat namanya. Kalau mau dipanggil gimana? Jauh juga ya tapi. Tapi biasanya suka langsung karena waktu itu dicobain. Coba panggil namanya ini. Langsung datang dia. Di lokasi itu iya. Dari jauh lah 400 km itu kalau lebih lah 480 km lah kurang lebih. Dia bisa pindah provinsi. Iya, secepat itu gitu. Wow. Ketika dipanggil ya kayak kita tadi browsing aja gitu. Ketik enter langsung datang. Ya nggak tahu karena beda dimensi, nggak tahu ya, apa mungkin gitu. Iya. Wah ngeri sih. Bisa secepat itu gitu. Oh gila sih. Secepat itu. Gue sebutin namanya, datang dia.
datang dan waktu dia datang lagi gitulah. Iya. Itu baru gue kerasa, oh maksudnya kayak gini, kayak gitu, gini, dan dia punya jurus dan sebagainya. Karena memang basic gue kan latihan kebatinan itu basicnya dari itu bela diri yang kemudian fokusnya itu ke halusan lah istilahnya tuh. Jadi bukan jurus-jurus kasar, tapi jurus-jurus halus sehingga yang kebentuk itu yang halus karena yang diajarin waktu itu sebenarnya bela diri yang ada, khususnya yang ada di Indonesia lah ya, itu ujung-ujungnya tuh kehalusan gitu. Kehalusan, oke. Istilahnya gitulah ya. Iya. Kehalusan. Awalnya sih bisa jadi belajar yang jurus-jurus gitu ya, formasi jurus dan sebagainya, rangkaian jurus. Tapi ketika nyampe ke level tertentu selalu diajar halusan. Itu sebagai puncak dari perkembangan kemampuannya. Mungkin yang pas sederhananya kita sebut kayak misalkan yang bisa dibilang level yang paling bawah itu yang gerakan gitu ya. Ya bisa kayak apa ya, keraknya lah itu sebenarnya. Keraknya oke. Udah semakin tinggi level, udah mulai yang ke halus, kepekaan diri oke. Di situ yang jadi pangkalnya tuh halusnya. Intinya tuh halusnya, sehingga kalau kita udah menguasai halusnya, jurus itu bisa kekuasain sendiri. Dan gue pernah coba, memang gue gak pernah belajar silat dan sebagainya. Jadi ketika gue udah nyampe ke titik halusnya, gue pengen jurus ini muncul. Auto bisa. Gue juga heran. Wow. Dan yang menarik lagi bukan hanya bela diri, tapi skill apapun yang ada atau pernah dipelajari makhluk yang berakal lah ya. Kayak misalnya makhluk halus ataupun manusia pun sekalipun bisa diambil gitu. Yang pernah senior gue tuh coba ngambil skill mentor pelatih musiknya. Dia baru belajar musik dan nggak bisa main fingerstyle. Iya. Tapi dia udah belajar ilmu kebatinan yang tadi. Iya. Hanya dicobain ates. Fokusin ke nama. Iya, namanya, terus image gambarannya kayak gimana. Terus fokusin ke maksud gue pengen apa ke dia gitu. Langsung ambil. Itu langsung muncul dia main fingerstyle. Wow. Gila sih. Gak tau, gue juga nggak unbelieving ya. Wow, gila sih. Ya, gitu halusan deh menariknya. Ya, gue jadi ansor. Nah, cuma balik lagi ke tadi cerita pas gue ngerantau tuh kuliah di kota orang. Akhirnya gue nggak jadi ke arah sering yang datang, yang gue bilang nggak jelas lah yang datang itu, bahkan sering ngancam. Nah, klimaksnya pas gue pindah kosan, terus di situ emang ada tenang dalam artian masyarakatnya itu nggak padat. Iya, oke. Agak di pinggiran gitu. Nah, suatu malam gue tidur kayak ngadep gini nih, ke kanan. Oke. Nah, berapa lama gue ngalamin erep apa ya, ketindihan. Nah, cuma yang gue heran tuh beda dari biasanya ketindihannya. Ada ya itu karena gue udah ada rasa gitu ya. Ini beda. Lama kelamaan makin dingin, suasana tuh makin dingin, dan gue ya lu kebayang, lu sadar tapi lu nggak bisa ngapa-ngapain, kesel, terus takut. Iya, bener. Repot lah. Iya, bener. Nah, puncaknya itu pas mata tuh kayak setengah kebuka lah. Jadi gue bisa ngeliat sekitar. Iya, bener. Nah, di belakang gue tiba-tiba muncul tangan. Tangannya itu warna putih. Bukan kulit yang pucat ya. Iya. Kulit putih pucat gitu, tapi emang putih aja. Bener-bener putih gitu. Iya, bener-bener putih. Dan halus sebenarnya. Tangannya itu halus. Tapi kukunya itu panjang, terus warnanya hitam. Oke. Hitam putih aja gitu. Wah. Di situ gue, wah. boy. itu pertama kali gue lihat kayak gitu, dan gue nggak bisa ngapain gitu ya. Nah, nggak cuma hanya itu, dia tangannya tuh naik ke atas dari belakang,
terus ngedekap gua. Wah itu auto panik sih, sumpah itu auto panik sih. Gitu gua sampai gue sekarang juga bingung mau pakai apa, ngebahasain pakai kata-kata apa gitu ya. Iya. Perasaan yang gue rasain waktu itu gitu. Ya gitu lah, lu coba bayangin sendiri aja di posisi gue ada tangan terus nangkep gitu, dulu nggak bisa ngapain, kayak usah itu segala macamnya. Hingga akhirnya nah gue di situ ngerasa nggak ada yang bisa ngebantu nih, itu sambil panik tuh nggak bisa ngebantu nih. Oh ya udah, gue fokusin aja sendiri. Nah di situ mulai titik gue taking control gitu lah. Oke. Taking control. Nah akhirnya gue bisa mengenali diri gue. Yang sosok itu akhirnya hilang. Iya. Tapi kemudian muncul lagi di depan pintu. Di depan pintu ngadep ke gue, melototin, yang rambut panjang, gaun putih, yang ya lu tahu, lu semua udah pada paham lah maksud gue itu apa. Nah, cuma di situ gue udah bodo amat, gak ada jalan lain, antara kepepet, antara terpaksa, tapi ya udahlah gimana lagi gitu, gimana nanti aja. Nah, ini gue kejar, dia lari, ya lah bukan lari sih, dia terbang gitu, ngayang gitu, anjir, ngayang masuk ke kamar kosan teman yang seberangan tuh. Nah pintunya emang kebuka juga, di situ lagi nggak ada siapa-siapa, lagi keluar dia beli rokok masuk. Gue kejar lah, masuk bodo amat. Dia lari ke ujung. Di situ gue udah emosi tuh. Gue inget pengalaman yang dulu gitu, yang sering datengin. Jadi gue udah antara takut, kesal, dan bodo amat lah gitu. Gue kejar aja gitu. Kejar mau gue pukul dia lari ke atas, ngilang deh dia. Itu udahlah, beres lah, udah nggak bener lah gue nyimpen kayak gini gitu. Nah di situ akhirnya satu waktu gue ada kesempatan balik ke Bandung, gue coba buat cari gimana solusinya, dan gue nggak mau lagi untuk ke pelatih gue, karena ya gue rasa itu tuh nggak jadi solusi akhirnya. Kenapa waktu itu Akang tidak memilih untuk mencabut kekuatan ke pelatih? Karena gue udah ngerasa ya itu, gue datang di situ tuh gak jadi solusi, cuma akhirnya mah diajarin untuk mengontrol, dan akhirnya gue gak bisa ngontrol. Terus ya gue ngerasa intinya menjalani sesuatu yang gak jelas gitu. Sekalipun memang gue udah pernah ngerasain ini itu, tapi gue nggak tahu nih arahnya kemana, ini mau dibawa kemana. Hanya ya udah lepasin aja lah, karena yang gue rasa ya akhirnya ngebawa gue jadi ngalamin yang kayak tadi, dan gue nggak mau lagi ngalamin kayak tadi tuh. Dan akhirnya untuk mencabut kemampuan itu mencari sendiri. Nah awalnya nyari sendiri, cuma nggak terlalu serius sih. Kalau dari guanya yang akhirnya gue temuin tuh dari, kebetulan ada teman gue yang dia itu memang lagi pengen deket-deketnya dengan agama lah ya. Pengen deket-deketnya dengan agama dan punya komunitas, dan kebetulan komunitasnya itu lagi bikin acara ruqyah. Gue ikut lah, bodo amat. Dan gue ngerasa kalau gue pribadi mah nggak punya apa-apa, maksudnya nggak bawa jin, nggak bawa apa gitu. Gue cuma belajar itu aja, kepekaan itu aja. Jadi gue agak pede lah datangnya gitu. Datang ya kayak biasa gitu. Terus yang mandunya itu bilang awalnya ya, kita itu nggak bisa apa-apa, kita nggak bisa ngerasain apapun yang nanti mungkin akan teman-teman sekalian rasain. Jadi kita mah hanya mandu aja gitu, sesederhana itu. Kayaknya dipandu dengan bacaan-bacaan ruqyah. Bacaan-bacaan ruqyah termasuk rukul. Nah, pas di kul udah birabinas, surat Anas. Nah, gue diarahin buat bacain itu, terus sambil tangan tuh ngedoa gitu. Pas waktu mulai ngebaca ayat, awal ayat,
si tangan tuh auto nggak mau ngedoa gini, langsung ngepel tangannya. dan gue gitu nggak bisa kontrol. Yang awalnya bukan awalnya, yang asalnya sebelumnya itu gue kalau ya ibarat bahasa Sunda tuh nyambat lah ya, nyambat gitu. Iya, ada yang ngambil gitu ya. Ya gue bisa aja, bisa ngontrol. Bisa ngontrol kapan berhentinya, bisa ngontrol gue pengen ngambil apanya gitu. Itu waktu itu gue gak bisa ngontrol sama sekali. Kayak ya udah gue lepas kontrol aja. Kalau misalnya badan kita dibaratin robot gitu ya, yang kayak Gundam lah ya, ada pilotnya. Waktu itu gue ngerasanya udah nggak jadi pilot, jadi kopilot aja. Gue sadar bisa lihat, tapi dia mengendalikan. Iya, badan gue tuh ada yang mengendalikan. Oke, jadi tiba-tiba ada yang masuk apa gimana tuh? Nah, gue nggak tahu. Karena yang gue rasain prosesnya tuh beda sama kayak mediumisasi atau nyambat. Oh, oke. Itu dari dalam gue kerasnya, bukan dari luar. Oh, bener. Oke. Dari dalam. Dan itu nggak bisa ngontrol gue. Akhirnya tangan ngepel, badan keras, langsung berdiri gue. Dan gue sebenarnya gue gak ada niat buat apa-apa gitu, gue pengen ngelepasin aja. Langsung berdiri, gue langsung nantangin tuh yang ngebacain ayat. Gue nantangin pakai bahasa Sunda yang itulah, berendak-berenduk gitu. Pokoknya lu gitulah. Nah, cuma dia nggak bisa ngapa-ngapain, nggak bisa dekat gitu. Oke. Nggak bisa dekat, dan akhirnya semakin keras tuh dibacain. Akhirnya gue tumbang badan masih kaku, gue masih nggak bisa kontrol. Nah, si perupiahnya itu megang di titik-titik tertentu lah, yang kemudian akhirnya setelah itu gue gali, ternyata memang yang kayak gitu tuh masuknya lewat aliran darah dan suka berdiam diri di simpul-simpul darah, hingga si perupiahnya itu nunjuknya ke titik tertentu, nggak semuanya gitu. Dan kerasa sama gue tuh kayak yang pas dipencet itu gue tuh ngerasa sakit. Padahal kalau misalnya pencet biasa kayak gini, ya biasa aja kan. Biasa aja, ya benar. Kalau dipencet gue ngerasa sakit. Yang gue rasain tuh kayak yang ada dalam badan gue tuh udah ngerasa satu sama gue. Sehingga apa yang dia rasain gue rasain. Iya. Apa yang dia pengenin, gue juga ikut pengen gitu tuh. Oke. Kalau dia emosi, gue juga emosi. Karena udah dikontrol kan ya sama si makhluk itu. Ya. Nah, ternyata memang ada di dalam gua si makhluk itu tuh. Bukan ilmu yang selama ini gua pahami itu makhluk. Jin lah ya. Dikeluarin. Itu lama ya. Ya lu kebayang badanmu kaku gitu ya. Semenit aja kaku. Habisnya kan lemes. Iya pasti lah. Gue yang kali itu berapa 10 menitan lah kayak gitu, nggaknya bisa keluar dan ngeplong aja gitu. Kayak kalau bahasa dia itu ya bahasa beliau, bahasa pemandunya, memang ilmu kayak gitu kayak nanamin buah itu kayak simpul buat ngikat, jadi dimasukin terus diikat. Ya, akhirnya yang asalnya beda, gua sama yang halus itu beda, karena masuk itu nggak auto langsung jadi satu gitu, ada proses berapa lama sampai akhirnya jadi sinkron lah ya. Sampai akhirnya terikat. Nah itu istilah bultu gitu. Dan dilepasin tuh yang tadi bultunya dilepasin, dia keluar gitu. Oke. Ya di situ gue ngerasa plong lah. Nah cuma bukan susah sih ya, kayak kenal aja. Ya perukiahnya bilang katanya ini tuh hanya treatment sementara. Oke. Nah treatment sementara dan bisa jadi kedepannya bisa masuk lagi. Ya auto enggak. Yang asalnya ya udahlah, akhirnya gue lepas gitu ya, jadi balik pasrah dah. Aduh gimana nih. Tapi si perukiahnya bilang lu sebenarnya yang paling efektif itu ngerukiah diri. Rukiah mandiri bukan sama orang gitu. Nah di situ ya minimal gue optimis dulu aja, ternyata bisa nih gue lakuin sendiri juga.
bacaan ruqyah aja biasa. Ya akhirnya seminggu 2 minggu gue baca itu nggak langsung efek, ada aja datang gitu. Iya. Ada aja datang, cuma yang gue rasa waktu itu gue nggak punya pilihan, gue udah nggak ada punya pilihan. Enggak, akhirnya ya udahlah, konsisten di pilihan yang sekarang, yang gue ngerti waktu itu dengan baca ruqyah. Alhamdulillah akhirnya yang kayak gitu nggak kerasa, dan sampai saat ini pun udah gue nggak bisa ngerasain. Itu berapa lama tuh proses untuk menghilangkan, untuk membersihkan itu? Pastinya sih gue lupa, cuman yang gue inget itu kurang lebih setahunan lah. Setahunan. Dan yang paling kerasa itu dari fokusi. Oke. Dulu gue ngerasa memperhalus batin, mempertajam fokus ke yang hal kayak gitu. Oke. Nah, lama kelamaan gue baru ngehnya tuh ya setelah akhirnya gue bisa lepas lah. Gimana cara lepasnya waktu itu yang kerasa sama gue ya itu fokusin beralih fokus ke hal yang lain. Enggak, akhirnya gue sekali 2 kali datang tapi gue cuekin aja. Ya, akhirnya yang kayak gitu juga jadi mungkin akhirnya ngelihat gue tuh jadi nggak interest aja gitu. Ya kayak udah nggak peduli aja gitu, bodo amat gitu. Bodo amat. Karena sebetulnya banyak guys yang gue rasa ya di sekitar kita sebenarnya banyak. Cuma kalau kita fokus, kalau kita ke dia gitu ya, jadi juga bakal ngasih feedback. Tapi kalau kita bodo amat, ya bodo amat ya juga. Ya dia punya kehidupan sendiri gitu. Sebenarnya ya gitu sih, nggak hal yang lumrah gitu, yang biasa gitu. Biasa. Jadi ya nggak usah takut sih sebenarnya. Cuma ya lu fokus aja sama yang apa lu pengen, sama yang pengen lu kejar, sama tujuan hidup lu, ya udah gitu. Yang kayak gitu mah ada biasa, ada dimanapun. Iya. Soalnya juga kan kita kan berdampingan ya. Ya berdampingan. Macam gitu. Wow, ini benar-benar gede banget sih asli. Ini pengalaman seorang yang pernah punya pengalaman ilmu, bisa dibilang ilmu tenaga dalam, ilmu apa ya, spiritual mungkin ya. Iya, sederhananya itulah. Nah, mungkin bahasa simpelnya ilmu spiritual mungkin ya. Kesimpulan yang saya dapat adalah, lu kalau mau misalkan ingin belajar ilmu yang seperti itu, gue saranin untuk tetap memiliki mentor gitu cuy. Jangan ngawang-ngawang, jangan pingin independen segala, jangan ini, karena berdampaknya mungkin bisa negatif gitu cuy. Karena kalau tanpa mentor tuh kita jadi kemana-mana gitu. Ibaratkan kayak lu mau belajar apa tapi gak ada mentor, ya nanti malah jadi berantakan gitu hasilnya gitu cuy. Mungkin yang bisa gue tangkap gitu pesannya yang bisa disampaikan gitu cuy. Oke, mungkin segitu aja video gue kali ini. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe channel gue. Dan jangan punya ini gak Instagram? Ada, cuma gue lupa ID sama password. Ya entar lah gue coba lagi. Oke ya. Jadi sana kalau ada Instagramnya mau gue promosiin Kang. Oh ya. Gitu. Gak apa-apa lah. Oke ya, jangan lupa ya subscribe, like, share video ini kalau misalkan lo suka. Jangan lupa juga subscribe channel Fikritas Gaming. Dan jangan lupa juga follow TikTok gua, karena situ juga banyak cuplikan-cuplikan horor. Don't worry, they are always there. Terakhir nama gue Fikri dan selamat malam. Dan Fajar. Selamat malam. Good night. Bye bye.